Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya, Bu Heni, Pak Budi, Pak Darsono, Pak Ali ya yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Nah, terkait dengan kasus dilema etika ataupun bujukan moral ya yang selama ini kami jumpai di sekolah ya. Jadi kalau bujukan moral, yang namanya bujukan moral itu kan mudahnya itu bahwa ada dua hal atau yang perlu dipertimbangkan. Jadi di situ satunya benar, satunya salah kan gitu ya. Jadi satunya benar, satu salah. Nah hal ini itu yang kadang-kadang kami jumpa itu misalnya seperti ini. Jadi ada kepanitiaan ya di sekolahan ini. Ya, nah kemudian jelas bahwa kepanitiaan itu hal apa saja yang bisa dibiayai ya oleh sekolah. Ya. Nah tetapi kadang-kadang ada kejadian semacam ini. Jadi kepanitiaan, pekerjaan itu sudah selesai. Nah kemudian setelah selesai untuk pembubaran panitia misalnya ya. Jadi pembubaran panitia. Nah pembubaran panitia tersebut kadang-kadang kan sebagai ucapan terima kasih barangkali ya. Nah itu kan harus dibiayai juga ya, meskipun hal tersebut itu dari anggaran yang peruntukannya itu sebetulnya adalah untuk kegiatan di kepanitiaan itu tadi. Nah jadi pekerjaan selesai sementara ada kegiatan pembubaran yang notabene sebetulnya kalau secara aturan barangkali itu memang tidak diizinkan untuk dibiayai, misalnya harus memberikan mungkin berupa uang atau ucapan terima kasih ya ke teman yang lain ya. Nah ini kan satunya benar, kemudian satunya itu sebetulnya kan salah ya. Nah kan tetapi sekali lagi bahwa ketika menjumpai seperti itu, ya kembali kita harus istilahnya membuat keputusan, yang keputusan tersebut itu tentunya juga ya dikembalikan ke nilai-nilai kebajikan secara umum ya. Nah kemudian juga kita harus mempertanggungjawabkan putusan tersebut kan, yang penting seperti itu. Artinya ketika kita harus ini boleh dijalankan ya artinya kita harus tanggung jawab kan gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab. Nah kemudian juga secara umum ya nilai-nilai tersebut pada masyarakat yang ada di sini seperti apa. Kemudian kalau yang dilema etika ya itu kan berarti mudahnya itu kan benar-benar kan gitu ya. Jadi semuanya benar. Nah contohnya gini, jadi kadang-kadang saat di PPDB ya, penerimaan peserta didik baru, aturan itu jelas, semuanya transparan, tapi kadang-kadang ada dari rekanan sekolah ini, ya jadi datang menitipkan anaknya untuk bisa diterima di sekolahan ini. Ya dengan alasan bahwa itu adalah merupakan industri pasangan di sekolahan kita. Itu kan juga harus dipertimbangkan bahwa betul itu anak-anak kita juga butuh praktek di industri tersebut. Nah sementara aturan PPDB itu jelas ya, itu sebetulnya tidak boleh kan gitu ya. Nah akhirnya ini kan menjadi sebuah dilema kan gitu ya. Jadi sebuah dilema. Nah kalau sudah semacam itu ya akhirnya itu tadi ya. Jadi bagaimana kita harus mempertimbangkan ya, mengkomunikasikan ya. Nah akhirnya kalau membuat keputusan ya harus tanggung jawab kan gitu ya. Nah kita memutuskan seperti apa, ketika mengiyakan ya berarti kita harus tanggung jawab atas risiko yang barangkali muncul ya. Nah ketika memang kita tidak menerima ya artinya ya memang harus sesuai aturan ya, berarti dampak ya dari industri tersebut ya kita harus pertanggungjawabkan. Bisa jadi bahwa industrinya itu putus, tidak menjadi rekanan di sekolah kita gitu. Nah ini gambaran dilema etika dan juga bujukan moral yang seringkali saya jumpai ya dalam mengelola SMK 2 Surakarta ini. Ya, yang jelas kita pastikan ya bahwa setiap kasus yang muncul itu kita harus cek dulu kebenarannya ya, kebenaran dari permasalahan yang muncul itu tadi ya.
bahwa misalnya tadi saya contohkan itu ada yang titip dari industri, ya saya harus cek tidak hanya sekedar istilahnya itu saya ngikut ya, apakah memang itu dari industri benar rekanan sekolah kita, saya harus berupaya untuk mengumpulkan data itu. Ya, nah itu dipastikan dulu. Jadi kebenaran ya apa yang muncul itu tadi. Ya, kasus apapun. Jadi misalnya dapat info seperti ini ya kita tidak boleh langsung percaya bahwa oh ini langsung saya tanggapi dulu. Nah kita pastikan dulu bahwa kasus tersebut itu benar, fakta-faktanya, data-datanya ya semuanya itu ada ya. Kemudian setelah itu ya kemudian pastikan yang terlibat itu siapa saja, misalnya kalau industri tadi, nah industrinya itu siapa ya itu dan sebagainya. Nah itu harus betul-betul data itu terkumpul ya ke kita ya, sehingga nanti kalau sudah data itu terkumpul ya akhirnya kita dalam membuat putusan ya, nah itu harapannya itu ya sekalipun berdampak ya, nah itu tidak besar kan gitu ya. Jadi sekali lagi setiap kita membuat putusan pasti ada dampaknya kan gitu ya. Nah ini yang penting kita harus antisipasi ya pertanggungjawaban kita nanti seperti apa gitu. Nah, tapi langkah-langkahnya seperti itu tadi. Jadi setiap ada kasus pastikan dulu oh ini ternyata kasusnya benar, yang terlibat ini dipastikan. Kemudian juga setelah itu kita juga kolaborasi ya, komunikasi dengan yang lain dalam rangka untuk mengumpulkan data, dalam rangka untuk membuat keputusan. Ya pastikan dalam manajemen tersebut kita selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi sehingga tidak semata-mata bahwa kita merasa kepala sekolah ya, pokoknya keputusan memang ada di kepala sekolah ya, tapi masukan ya kolaborasi dari tim yang lain itu sangatlah penting bagi saya. Nah semacam itu kira-kira yang kami lakukan. Jadi yang kalau dalam teori itu kan memang ada 4 paradigma, 3 prinsip, ya kemudian 9 langkah ya gitu ya. Nah kalau menurut kami yang kami implementasikan ya sebagaimana tadi yang kami sampaikan ya. Jadi prinsipnya kalau ada masalah yang muncul tersampaikan ke kita, kumpulkan fakta bahwa masalah tersebut itu memang betul-betul ada kan gitu ya. Itu dipastikan dulu. Jangan sampai istilahnya baru isu kemudian kita langsung melangkah membuat putusan ya. Ini jangan sampai. Jadi pastikan bahwa oh ternyata kasus ini betul-betul ada di sekolah kita. Nah, kemudian setelah itu ya tadi ya data-data sudah terkumpul, kita mencoba sharing kolaborasi dengan tim manajemen ya yang ada di sekolahan kita. Ya untuk dimintai pertimbangan, untuk dimintai masukan. Ya sehingga ketika kita membuat putusan, ya harapannya itu tepat ya dalam hal ini tadi jika berdampak ya itu harapannya kan dampaknya itu ya tidak besar kan gitu ya. Jadi untuk keberlangsungan organisasi atau sekolah kita ya, sehingga intinya bagaimana agar putusan tersebut itu tadi efektif, produktif ya. Jadi kalaupun berdampak tidak istilahnya menghambat ya keberlangsungan sekolahan kita ini. Jadi untuk tantangannya di sini ya tentunya lain-lain ya. Nah kalau misalnya masalah tersebut itu istilahnya masalah yang besar ya, melibatkan masyarakat luas ya. Nah itu kadang-kadang yang memang harus betul-betul matang kita dalam membuat keputusan gitu ya. Jadi misalnya kita berhadapan dengan siswa banyak ya, kemudian ada kasus pada siswa ya, sampai misalnya siswa tersebut itu harus dikeluarkan misalnya ya. Nah ketika kita harus mengeluarkan siswa ya, itu pasti tantangannya itu banyak ya. Nanti dari pihak luar itu bisa jadi nanti akan istilahnya itu protes ya ke sekolahan dan sebagainya.
Nah, maka dari itu dalam hal untuk menghadapi tantangan-tantangan itu tadi ya, nah berarti ya sekali lagi kasus tersebut itu dipastikan kita mempunyai bukti, mempunyai data ya, atau dimulai dari fakta-fakta sehingga menjadi data tadi ya. Nah itu yang betul-betul valid, yang betul-betul konkret gitu ya. Nah sehingga ketika data fakta terkumpul dengan pasti ya, dengan konkret ya valid. Nah sekalipun nanti mungkin ada tantangan-tantangan yang datang dari luar ya. Nah harapannya kita itu bisa memberikan jawaban karena memang data yang kita miliki itu sudah lengkap kan gitu. Ya tergantung Pak. Jadi ya tergantung permasalahan yang muncul kan beda-beda ya artinya ya. Bisa jadi ya misalnya kalau hanya kasus nyontek misalnya ya, nah itu kan bisa jadi. Jadi nyontek itu ya bisa dilema etika, bisa juga bujukan moral kan gitu. Karena kadang-kadang anak itu nyontek karena ada tekanan dari orang tua ya. Nah itu harus mempunyai nilai yang baik kan gitu ya. Jadi itu kan benar juga ya, karena untuk memenuhi orang tua agar dia punya nilai atau mendapatkan nilai yang baik. Nah sementara itu sebetulnya bahwa menurut aturan tersebut itu kan kegiatan tersebut itu tidak benar ya, sehingga kita harus memberikan pemahaman ya kepada anak. Nah paling kalau kasus semacam itu ya barangkali bisa langsung kita selesaikan kan gitu. Nah tapi kalau hal yang lebih besar ya bisa jadi nanti butuh tahapan-tahapan ya. Jadi butuh tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah atau kasus itu tadi. Terima kasih Pak Ali ya, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Jadi sekali lagi kalau menurut teori yang ada ya, khususnya di pendidikan guru penggerak ya, di situ dalam pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma, ada 3 prinsip, ada 9 langkah ya untuk mengambil keputusan dan juga nanti termasuk dalam pengujiannya. Nah tentunya itu yang sebagai dasar ya, sebagai landasan ya, sekaligus pengetahuan ya bagi Bapak Ibu semuanya ya terkait dengan bagaimana membuat sebuah keputusan. Nah kemudian setelah panjenengan paham ya secara teori ya, nah kemudian tadi kalau pesan saya ya, setiap menghadapi suatu kasus ya, yang pertama pastikan dulu ya, jadi pastikan dulu bahwa kasus tersebut itu memang betul-betul ada ya gitu ya, itu dipastikan, jangan sampai itu hanya sekali lagi isu yang tidak jelas ya. Nah tapi kita sudah mungkin pusing untuk menghadapi itu ya. Nah setelah itu oh ternyata kasusnya memang betul ada ya, berarti setelah ada siapa saja yang terlibat dalam kasus itu ya, dilihat kan gitu ya. Jadi diidentifikasi yang terlibat dalam kasus tersebut itu siapa saja. Nah setelah data terkumpul ya, kita dalam merancang membuat keputusan tadi kolaborasi ya, ingat ya, jadi harus kolaborasi dengan tim manajemen ya, dengan orang-orang yang mungkin kita pandang ya orang tersebut itu mungkin bisa memberikan pertimbangan, memberikan masukan yang dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita itu barangkali malu atau bahkan tidak mau ya untuk mencari ya pertimbangan atau masukan dari teman yang lain ya. Karena saya yakin bahwa ketika banyak pertimbangan, banyak masukan ya, maka insya Allah keputusan yang kita buat tersebut ya itu akan efektif kan gitu ya. Jadi akan efektif ya, akan tepat barangkali ya. Nah kalau kadang-kadang yang namanya kasus itu kalau 100% semuanya harus puas ya kayaknya tidak ya, artinya tidak bisa ya. Nah tapi bagaimana ya seminimal mungkin bahwa dampak yang timbul dari keputusan yang kita buat ya itu tidak besar gitu ya. Nah itu tentunya paling ya, jadi terus belajar ya, kemudian teorinya tadi dikuasai ya, kemudian langkah-langkah
efektif ya, implementatif yang biasa saya lakukan, tapi ya barangkali nanti juga bisa ditambah dari referensi yang lainnya juga ya. Nah, sehingga kita bisa tepat dalam membuat keputusan ya, dan kolaborasi yang penting itu ya. Jadi dalam organisasi kita membuat keputusan harus bisa berkolaborasi, membuat masukan yang akhirnya meskipun kita yang membuat putusan. Ngoten Pak Ali, Nggih, dan Pak terima Ibu. kasih.